Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli. Saya dari STEMIK angkatan 2017 STEMIK Universitas Jayabaya. Tugas kelompok yang pertama mencari kasus tentang pelaksanaan audit di Indonesia. Yang kedua, permasalahan, ada materi yang akan dibahas nanti, ada tata kelola, keamanan, dan lain-lain. Baiklah, langsung saja masuk ke pembahasan pertama. Permasalahan pertama, kecurangan audit dalam perusahaan. Kecurangan adalah perbuatan dengan sengaja yang dimaksud untuk mengambil harta, keuntungan, atau hak orang lain. Dalam konteks audit, kecurangan adalah salah satu laporan keuangan yang disengaja untuk melakukan audit atau laporan konsolidasi keuangan dalam rangka pelaksanaan audit atas laporan keuangan konsolidasi tahun buku 2002 perusahaan Persero PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, menunjuk kantor akuntansi publik KAP Dr. Edi Bianto. Pada audit ini disusun oleh PT Telkom selaku induk perusahaan yang di dalamnya berisi laporan keuangan masing-masing anak perusahaan. Salah satu anak perusahaan yang dilaporkan keuangannya tahun 2002 dimasuk adalah PT Telekomunikasi Seluler atau Telkomsel, bahwa audit Telkomsel dilakukan oleh KHP Hadi Sutanto dan rekan, bahwa kaitan KHP Hadi Sutanto melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dimaksud dengan sengaja memberi interpretasi yang salah terhadap PT Telkom, PT Telkomsel, dan United States Security Access Commission mengenai ketentuan standar audit Amerika. Kata kunci kecurangan audit Telkomsel. Pendahuluan. Melihat realitas saat ini, perkembangan zaman terutama di bidang teknologi informasi yang semakin berkembang. Hal ini berdampak juga di bidang ekonomi, termasuk dalam ruang lingkup audit. Teknologi seakan-akan digunakan sebagai alat untuk mempermudah cara untuk melakukan kecurangan yang diduga oleh tiga keadaan, yakni insentif atau ketekanan, kesempatan, dan sikap rasionalisasi. Disinilah terlihat bahwa perkembangan teknologi yang semakin canggih akan mempersulit pendeteksi kecurangan dalam dunia bisnis, dan tanggung jawab seorang auditor akan semakin berat untuk mendeteksi kecurangan oleh pihak-pihak tertentu. Dalam masalah ini akan dibahas lebih detail lagi tentang bagaimana sikap auditor yang menemukan suatu kecurangan dalam konteks audit atau laporan keuangan. Kecurangan didefinisikan sebagai salah saji dalam laporan keuangan yang dilakukan dengan sengaja, bukan kategori utama kecurangan dalam laporan keuangan, dan penyalahgunaan aset. Kecurangan dalam laporan keuangan merupakan salah saji atau penghapusan terhadap jumlah atau pengungkapan yang sengaja dilakukan dengan tujuan untuk yang pertama mengelabui para penggunanya. Sebagian besar kasus melibatkan salah saji terhadap jumlah yang dilaporkan dibandingkan terhadap pengungkapan. Sebagai contoh, WorldCom dilaporkan telah mengabaikan jutaan dolar mengeluarkan sebagai aset tetap yang semestinya harus disebabkan penghapusan terhadap jumlah yang dilaporkan. Merupakan kasus kurang umum ditemukan, namun sebuah perusahaan dapat melebihi sajikan pendapatan dengan menghapus utang dagang liabilitas lainnya. Sementara dalam sebagian besar kasus kecurangan dalam laporan keuangan melibatkan keuangan usaha menyajikan pendapatan pada perusahaan monopoli. Hal tersebut mungkin dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi pajak penghasilan. Perusahaan juga dapat dengan sengaja mengurangi sajikan pendapat ketika labanya tinggi untuk menciptakan cadangan laba atau sebagian juta yang gerak yang dapat digunakan untuk menaikkan laba di kemudian hari. Praktek semacam itu dikenal dengan peralatan laba dan manajemen laba. Manajemen laba, ethics management, melibatkan tindakan-tindakan manajemen yang sengaja dilakukan untuk memenuhi target laba. Economist Musting merupakan salah satu bentuk manajemen laba di mana pendapat dan beban ditindakan di antara beberapa pribadi untuk mengurangi prestasi laba. Salah satu teknik untuk memuluskan laba adalah dengan mengurangi nilai persediaan dan aset lainnya yang diperoleh perusahaan pada akuisisinya, yang mengakibatkan laba yang lebih tinggi. Ketika aset tersebut dijual di kemudian hari, perusahaan juga dapat dengan sengaja melebihi sajikan cadangan keuangan persediaan yang menyisihkan piutang dan tagihan untuk mengurangi laba yang lebih tinggi, meskipun jarang ditemukan. Beberapa kasus penting terkait kecurangan laporan keuangan melibatkan pengungkapan yang tidak memadai. Sebagai contoh, masalah utama dalam kasus Exxon adalah apakah perusahaan telah mengakui kewajiban terhadap perusahaan afiliasi yang dikenal dengan entitas bertujuan khusus special purpose entity secara memadai. Austin merupakan perusahaan piala yang saat ini sudah tidak ada lagi, telah dihukum karena dengan sengaja telah melakukan kelebihan penarikan uang beberapa rekening bank dengan tujuan untuk menaikkan pembayaran bunga kelebihan. Penarikan tersebut dimaksud sebagai liabilitas dalam neraca, namun definisi di neraca mengenai kewajiban tersebut tidak jelas. Selanjutnya, pembahasan studi kasus dan permasalahan. Dengan demikian,
menghalangi Kap Edi Wianto untuk melakukan audit dan meminta kejelasan sebagai peace-layer dalam pengauditan sebelumnya, sehingga auditing kedua tersebut mengalami kesulitan karena banyak hal-hal yang harus dikaji ulang, di mana Kap Edi Wianto dapat meneruskan hasil audit sebelumnya telah dilakukan oleh KHP Hasil Sutanto. Hal tersebut menyebabkan Kap Edi Wianto terhalang untuk bersaing di lantai bursa karena audit PT Telkom mengacu pada standar audit Amerika, maka harus mengikuti aturan ESG. PT Telkomsel membuka bursa di New York Stock Exchange. Dengan demikian aturan luar negeri tempat nation harus diikuti, yakni salah satu yang harus dijalani adalah Link 20F, yaitu forum laporan keuangan dan laporan manajemen dengan KAP yang terpercaya sebagai perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa. PT Telkom mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen secara berkala tiap tahunnya. Sedangkan syarat auditian untuk mengaudit PT Telkomsel haruslah KAP mempunyai kriteria sebagai berikut: kualitas audit yang optimal, ketepatan waktu, penyelesaian audit harga dan jasa wajah, merupakan akuntan publik Indonesia yang mempunyai afiliasi dengan kantor akuntan publik internasional yang termasuk 5 besar dunia, mempunyai rencana untuk meningkatkan internal kontrol dari perusahaan guna mendukung kualitas laporan keuangan zero tanpa mengurangi kualitas dan independensi audit. Sanksi terhadap Kap Edi Wianto bahwa berdasarkan surat Bapemkam kepada Kap Edi Wianto nomor S1381 PM 2003 tanggal 16 Juli 2003 perihal kewajiban untuk tidak melakukan kegiatan usaha di bidang pasar modal. Bapeda mewajibkan Edi Wianto, Simo Partner Kap Edi Wianto untuk tidak melakukan kegiatan usaha di pasar modal terhitung sejak tanggal surat ini sampai diputuskan lebih lanjut oleh Bapeda. Putusan tersebut didasarkan pada penolakan laporan keuangan konsolidasi PT Telkom tahun 2002 oleh SC, menyebabkan pendagangan saham PT. The next, Telkomsel tercatat di New York Stock Exchange dalam bentuk IDR dihentikan sementara dan diduga menyebabkan harga saham PT Telkom di Bursa Efek Jakarta turun secara signifikan dan harga penutupan sehari sebelumnya, serta memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap penurunan indeks harga saham gabungan. Maka KAP Jimmy Budi menjadi pengganti Kap Edi Wianto karena peace-layer tidak digunakan, maka jasa audit merosot dan berimbang pada persaingan jasa audit. Para pemegang saham menjadi enggan untuk menggunakan jasa kantor akuntansi publik yang independennya merosot kepercayaan pada auditen lokal. KHP Hasil Sutanto akan menimbulkan ketidakpastian usaha bagi auditen karena kewenangan mereka untuk melakukan kegiatan jasa audit dapat dipermasalahkan oleh sesama auditen yang seharusnya saling bekerjasama, menghormati satu sama lain. Pelanggar pasal 107 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 oleh Kap Hasil Sutanto dan rekan dalam pasal 107, setiap pihak dengan sengaja bertujuan untuk menipu atau merugikan pihak lain atau menyelesaikan Bapeda. Menghilangkan, memusnahkan, menghapuskan, mengubah, mengabulkan, menyembunyikan atau memasukkan catatan dari pihak yang memperoleh izin, persetujuan atau pendapatan termasuk limited dan perusahaan publik diancam dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Dalam pasal tersebut dapat dikaji apabila ada pihak yang bertujuan untuk merugikan atau menyelesaikan dan merugikan para pemegang saham dari usaha untuk maupun anak perusahaan, yakni Telkom dan Telkomsel, karena hasil auditnya tidak diberikan izin, maka Kap Edi Wianto dan rekan mengalami kesulitan dalam mengacu audit yang tidak terpaksa. Adakah peminatan Kap Hasil untuk menghilangkan seluruh form 12F yang tidak ada hubungannya dengan mereka sama sekali, bahkan jika itu merupakan alasan mereka untuk tidak memberikan izin, merupakan alasan tidak berdasar hukum sama sekali sebagai pelayar. KAP selalu memberikan kemudahan bagi KAP selanjutnya akan mengajukannya dalam peraturan pasal model dikeluarkan oleh Bapeda tidak memperbolehkan persaingan yang tidak sehat sebagai sesama audien, seharusnya saling menghormati dan tidak saling menjatuhkan reputasi. Menghamburkan dan menyembunyikan dalam pasal tersebut juga dapat diterapkan pada tingkat yang dilakukan oleh KHPAS. Mengabulkan karena tidak mengizinkan acuan sehingga KAP harus memulainya lagi dari bahan tanpa tahu dokumen apa saja yang pernah diaudit dan menyembunyikan hasil audit beserta opini sehingga PT Telkom melakukan implementation atau aksi kerja KPS yang saat itu waktunya sangat terbatas. Dengan demikian pasal 107 ini dapat diterapkan pada kasus yang menimpa kantor audit publik HP
Hadi Sutonto dan rekan telah merugikan PT Telekomunikasi. Edi Pianto dan rekan Bapeda SSC karena kecerobohannya tersebut indeks harga saham gabungan Telkom anjlok dan mengalami kerugian karena adanya isu tidak transparan keuangan. C. ID Security. D. Kesimpulan, KHP AS dan KHP EP dikenakan sanksi yang berbeda. Sanksi yang diberikan kepada KHP AS yaitu KHP harus membayar denda sebesar Rp 20 miliar ke kas negara dengan uang paksa sebesar 10 juta per hari. Denda itu harus dibayar maksimal 3 hari setelah memberitahukan keputusan dari KPPU, Komisi Pengawal Persaingan Usaha. Sanksi ini dikenakan karena KAS dan rekan terbukti bersalah mengakibatkan rusaknya kualitas audit KHP EP atas laporan keuangan konsolidasi PT Telkom tahun buku 2002. KHPAS juga melanggar kode etik akuntan Indonesia. Dengan kejadiannya seperti ini, seharusnya selama KHP perlu kerjasama dan saling mendukung dan menjalankan tugas serta patuh terhadap kode etik akuntan Indonesia agar terhindar dari persaingan usaha dan konflik kepentingan perusahaan, dan KHPAS juga menjalankan tugas sesuai peraturan yang telah ditetapkan. Saling tidak harmonis yaitu KAP Hadi Sutanto partner PWC dan KAP Edi Pianto partner KAP dan dalam perjalanan mengundurkan diri dalam mengaudit PT Telkom dikarenakan untuk menghindari kerugian jika berafiliasi dengan KAP EP. Alasan pengunduran diri KAP C diantaranya adalah KAP tidak mau berafiliasi dengan KAP EP. KAP AS meragukan hak KAP EP. Hadangan Bapemda KAP AS mengetahui bahwa Security Commission tidak mengakui keberadaan KAP EP berkaitan dengan keraguan atas kompetensi dan independensi yang dimiliki oleh auditian. Karena waktunya sangat terbatas, KAP EP meminta hasil audit yang dahulu pernah dilakukan oleh KAP AS terhadap KAP AS menolak untuk memberikan hasil audit. Pernah dilakukan penolakan izin terhadap hasil audit sebelumnya karena KAP AS tidak diperbolehkan untuk melihat 20 app milik Telkom. Sekian dan terima kasih tugas saya tentang kasus pelaksanaan audit di Indonesia yang saya tadi terangkum dari PT Telkomsel. Ada beberapa poin yang dapat kita bahas di materi ini. Pertama, tata kelola, dua, keamanan sistem dan lain-lain. Untuk tata kelola sangat berbahaya untuk masalah audit, bisa merugikan suatu PT yang besar, mengalami kerugian besar. Untuk keamanan sistem, dalam keamanan sistem tadi sudah dijelaskan sangat berpengaruh kepada untuk keamanan sistem. Data-data yang ada di kasus audit itu sangat berpengaruh untuk kedepannya, terutama untuk PT Telkomsel, bisa merugikan dan bisa menguntungkan. Ini bisa kita lihat dari pernyataan dari salah satu KAP untuk masalah KAP yang pengurus audit. Bisa kita lihat kan ada permasalahan tentang data dipalsukan, ada berbagai macam lah hal-hal yang sangat merugikan PT. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di dalam materi hari ini. Kalau ada salah kata, mohon maaf pada Allah manapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.